pertama adalah terakhir dan pelayan dari semuanya. Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melintasi Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun takut menanyakannya kepadanya. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setibanya di rumah, ia bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu perdebatkan tadi di tengah jalan?" Namun mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jikalau seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keinginan menjadi yang pertama dan utama bukanlah sesuatu yang baru dalam kehidupan rohani. Di awal pengajaran Yesus, murid-muridnya pun memperdebatkan. Bahkan dalam perjalanan masih sempat memikirkan dan memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Murid-murid Yesus masih membawa ego, latar belakang, dan pikiran mereka saat melihat Yesus mampu menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan diikuti masyarakat yang ingin mendapatkan berkat darinya. Hal ini juga saya alami dalam perjalanan menjadi murid Yesus. Menjadi muridnya tidak terlepas dari pelayanan, baik di lingkungan rumah, di komunitas, maupun di gereja. Bermacam-macam karakter ada dalam pelayanan. Ada yang humble, sederhana, dan bersahaja. Ada yang penuh karisma dan memiliki kemampuan berkorban yang luar biasa dalam pelayanannya. Ada yang maunya terlihat nomor 1 di muka umum atau mau paling depan. Ada yang namanya selalu mau dipanggil dan tidak mau kalah dari yang lainnya, tetapi tidak mau untuk berkorban. Ada yang usulannya harus dijalankan, kalau tidak
dia mutung, tidak mau ikut. Namun saya juga menjadi belajar mengenal diri saya dan karakter orang-orang di sekitar saya. Pelayanan rohani tidak jauh beda dengan pelayanan di luar rohani. Profesionalisme dan tanggung jawab tetap harus dikedepankan. Pelayanan rohani mengedepankan kasih dan pengorbanan, bukan ego maupun hal lain yang memuliakan diri sendiri, melebihi kemuliaan Tuhan yang seharusnya dikedepankan. Pelayanan rohani dapat kehilangan rohnya karena dikotori dengan motivasi duniawi. Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ya, menjadi pelayan berarti senantiasa mau membantu, melayani sesamanya dan majikannya sesuai kehendak majikannya. Dalam hal ini, yaitu kehendak Yesus, melayani semuanya dan menjadi yang terakhir dari semuanya. Berarti tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, tidak sibuk untuk menonjolkan diri sendiri, mau berkurban bagi yang lainnya. Dari kejadian-kejadian tersebut, saya menanamkan dalam diri saya untuk mengingat selalu perkataan Yesus. Hendaklah kita selalu memurnikan motivasi kita sebagai murid-murid Yesus. Marilah kita berdoa. Yesusku, yang selalu tahu apa yang menjadi motivasiku mengikutimu. Terima kasih untuk sapaan pada hari ini. Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Murnikanlah selalu niat dan tindakanmu dalam melaksanakan kehendak-Mu, agar apa yang kulakukan semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu di dunia ini, hingga kelak kami berkenan di hadapan-Mu, sebab Engkau sajalah yang patut dimuliakan, ini dan sepanjang segala masa. Amin.